Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Husna Afifah dengan NPM C10240038. Di sini saya akan menuntaskan tugas perpajakan 2, yaitu menjelaskan materi tentang PPh Final pasal 4 ayat 2. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada konsep dasar. Di konsep dasar ini ada PPh Final pasal 4 ayat 2, yaitu pajak penghasilan yang akan dikenakan langsung saat penghasilan diterima atau diperoleh bersifatnya final. Jadi tidak akan digabung dengan penghasilan lain di SPT tahunan. Lalu dasar konsepnya seperti presumptive taxation, itu PPh finalnya menggunakan pendekatan presumptive taxation, yaitu pajak dihitung berdasarkan indikator sederhana atau bisa disebut juga bruto. Nah, ini tuh tidak perlu menghitung laba yang sebenarnya. Lalu saya akan menjelaskan sistem kewajiban PPh yang ada di PPT. Itu yang pertama ini tuh dual income system, itu tuh sistem PPh di Indonesia pakai 2 sistem, yaitu yang pertama withholding system, itu tuh pajak dipotong atau dipungut pihak lain. Yang kedua ada self assessment system, itu wajib pajak hitung dan lapor sendiri. Jadi selama tahun berjalan itu ditambah akhir tahun kewajiban pajak itu terbagi ke 2 sistem ini. Lalu ada alur saat tahun berjalan. Pada tahun berjalan menjelaskan bahwa membayar pajak sendiri seperti menyetor sendiri itu di PPh pasal 25 angsuran bulanan. Terus wajib pajak setor sendiri tiap bulan. Nah, lalu ada dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Yang dipotong orang lainnya itu 1. PPh pasal 21 itu gaji karyawan, PPh 22 impor atau penjualan tertentu, PPh 23 jasa atau dividen, PPh 4 ayat 2 itu final. Jadi kayak sewa dan lain-lain. Terus lanjut ke kredit pajak kecuali PPh pasal 4 ayat 2. Semua pajak yang sudah dipotong atau dibayar tadi menjadi kredit pajak. Nah, nanti itu tuh bakal dipakai untuk mengurangi pajak akhir. Nah, lalu ada pada akhir tahun itu masuknya ke self assessment. Nah, masuk ke bagian kanan bawah itu ada hitung pajak sebenarnya, yaitu hitung total penghasilan setahun untuk menentukan PPh terutangnya. Lalu membandingkan dengan kredit pajak. Nah, ini tuh ada PPh terutang akhir tahun, PPh terutang dikurangi kredit pajak. Nah, ini tuh kurang atau lebih bayar. Kalau kurang, bayar lagi di PPh 29. Kalau lebih, bisa restitusi atau kompensasi. Nah, lalu ada laporan SPT tahunan. Di laporan SPT tahunan ini, semua dihitung dan dilaporkan di SPT tahunan. Jadi ini tuh inti dari self assessment ini. Lalu ada SPT masa dan SPT tahunan. Di SPT masa ini atau bisa disebut bulanan, itu tuh untuk PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh 4 ayat 2 dilaporkan untuk tiap bulan. Lalu kalau SPT tahunan
Itu rekapan semua selama setahun untuk menentukan kurang bayar atau lebih bayar. Jadi, selama tahun berjalan pajak itu dibayar sendiri dan dipotong pihak lain. Lalu di akhir tahun akan dihitung ulang melalui self assessment untuk menentukan apakah masih kurang atau lebih bayar. Selanjutnya ada pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Potput PPh. Di Potput ini adalah singkatan dari pemotongan atau pemungutan PPh, yang bisa disebut juga mekanisme menunjukkan pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak. Terus ada istilah yaitu pay as you earn. Itu tuh apa sih yang dimaksud istilah itu tuh? Jadi pajak dipotong saat penghasilan diterima. Lalu ada mekanisme pelaksanaan potput. Nah, alur umumnya yang pertama terjadi transaksi atau penghasilan. Yang kedua, pihak pemberi penghasilan memotong pajak. Terus yang ketiga, menyetor ke kas negara. Yang keempat, melaporkan atau SPT massa. Terus ada pemotongan bertanggung jawab penuh, termasuk juga dalam pemotongan, penyetoran, pelaporan. Nah, lalu ada jenis PPh yang termasuk potput. Itu ada pasal 21 atau 26, pasal 23, pasal 22, pasal PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15. Selanjutnya ada karakteristik PPh final. Itu ciri-cirinya tarif tunggal atau flat tax, DPP jumlah bruto, tidak dikreditkan, tidak masuk perhitungan SPT tahunan, pajak dianggap selesai saat dipotong atau dibayar. Lalu selanjutnya ada sistem pemungutan. Itu yang pertama withholding system, dipotong oleh pihak lain seperti bank, perusahaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada self assessment, itu setor sendiri jika tidak ada pemotong. Ini sistem pemungutan ini sama yang saya jelaskan di sistem kewajiban PPh. Itu termasuk juga. Lalu ada dasar pengenaan dan rumus. Di dasar pengenaan pajak itu ada DPP. DPP ini bisa disebut jumlah bruto atau penghasilan kotor. Lalu rumus umumnya PPh final sama dengan tarif dikali DPP bruto. Nah, contoh kasusnya yang pertama, kasus 1, sewa bangunan. Misalkan sewa gedungnya 50 juta, lalu mempunyai tarif 10%. Nah, maka tinggal dikaliin aja 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Nah, lalu uang yang akan diterima oleh pemiliknya 50 juta dikurangi 5 juta. Hasil dari perhitungan tadi jadi uang yang diterimanya 45 juta. Lalu ada kasus 2, dijual tanah. Harga jual tanah 200 juta. Nah, lalu mempunyai tarif 2,5%. Lalu perhitungan PPh-nya dikaliin. 2,5% dikali 200 juta, yaitu 5 juta. Nah, ini tuh dibayar sendiri sebelum akta. Nah, lalu ada kasus 3, bunga deposito. Bunga depositonya itu memiliki 8 juta, tarifnya 20%. Nah, perhitungannya 20% dikali 8 juta, sama dengan 1,6 juta. Nah, maka akan diterima bersihnya 8 juta dikurangi 1.600.000, itu sebesar 6.400.000. Lalu ada kasus 4, jasa konstruksi. Itu misalkan nilai proyeknya 500 juta dan tarifnya tuh misalkan tuh 2,65%. Nah, jadi memiliki perhitungannya 2,65% dikali 500 juta sama dengan 13.250.000. Lalu ada kasus 5, UMKM. UMKM ini memiliki omset sebesar 120 juta. Lalu tarifnya 0,5%, maka perhitungannya 0,5% dikali 120 juta sama dengan 600.000. Lalu saya akan menjelaskan objek. Yang pertama ada penghasilan dari investasi keuangan.
Yang pertama ada bunga deposito dan tabungan. Tarifnya tuh 20%, itu akan dipotong oleh bank. Lalu pengecualiannya itu saldo kurang lebihnya tuh 7,5 juta. Lalu ada yang kedua, bunga obligasi mempunyai tarifnya 15% untuk wajib pajak dalam negeri, 20% atau P3B untuk wajib pajak luar negeri. Nah, lalu ada dividen, itu orang pribadi mempunyai tarif tuh 10%, bisa jadi 0% jika diinvestasikan di Indonesia. Kurang lebihnya tuh sekitar 3 sampai 3 tahunan. Lalu yang B ada hadiah dan transaksi. Hadiah undian memiliki tarif 25% akan dipotong oleh penyelenggara. Lalu yang kelima ada penjualan saham di bursa. Memiliki tarif 0,1% dan dari nilai transaksi tambahan 0,5% untuk saham pendiri. Lalu ada properti dan konstruksi. Itu penagihan tanah atau bangunan mempunyai tarif 2,5% untuk umum, 1% untuk rumah sederhana, 0% untuk kepentingan umum dibayar sendiri sebelum akta. Lalu ada sewa tanah atau bangunan memiliki tarifnya 10%, dipotong saat pembayaran atau saat terutang. Lalu yang kedelapan ada jasa konstruksi. Sesuai PP 9 tahun 2022, pelaksanaan konstruksi memiliki persen 1,75%, kualifikasinya kecil. Lalu 2,66% itu untuk menengah atau besar, 4% tanpa sertifikat. Lalu ada konsultasi konstruksi, 3,5% untuk bersertifikat, 6% untuk tidak bersertifikat. Lalu ada usaha tertentu UMKM. Di UMKM ini sesuai dengan PP 23 tahun 2018 mempunyai tarif 0,5% dari omset berlaku untuk omset 4,8 miliar. Selanjutnya ada subjek dan pemotong pajak. Di subjek pajak ini ada orang pribadi, badan, dan BUT. Lalu pemotongnya ada di bank, perusahaan, pemerintah, penyelenggara kegiatan. Lalu ada saat terutang. Saat terutang ini PPh finalnya terutang saat penghasilan dibayar atau terutang akrual, mana yang lebih dahulu untuk dibayarnya. Terus mekanisme pembayarannya, jika ada pemotongan dipotong oleh pihak pemberi penghasilan, jika tidak ada wajib pajak setor sendiri. Lalu saya akan menjelaskan studi kasus. Yang pertama, kasus 1 sewa gedung. Misalkan PTA menyewa gedung senilai 300 juta dan mempunyai tarif 10%, maka 10% dikali 300 juta sama dengan 30 juta. Maka akan dipotong PTA. Jadi PTB akan menerimanya 270 juta. Lalu yang kedua ada jual tanah. Harga jual tanahnya itu 800 juta dengan tarif 2,5%. Maka perhitungannya 2,5% dikali 800 juta sama dengan 20 juta dibayar sebelum akta. Lalu ada kasus 3 deposito mempunyai bunga 15 juta dengan PPh-nya dengan tarif 20%, maka PPh-nya 20% dikali 15 juta sama dengan 3 juta. Nah, ini akan dipotong oleh bank. Lalu ada jasa konstruksi. Itu nilai proyeknya 1 miliar. Kontraktor bersertifikat menengah mempunyai tarif 2,65%, maka PPh
maka PPh-nya 2,65% dikali 1 miliar, sama dengan 26.500.000. Lalu ada di UMKM. UMKM ini memiliki omset 600 juta dan tarifnya 0,5%, maka perhitungannya 0,5% dikali 600 juta sama dengan 3 juta. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata atau salah kalimat. Terima kasih.